Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tessa Emilia, yang merupakan mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya semester 4, jurusan Teknik Sipil dengan prodi Perancangan Jalan dan Jembatan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah pengantar GIS dan LDD. Dengan dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Sri Rizky Artini Sarjana Teknik Magister Engineering, yang biasa dipanggil akrab dengan Ibu Lili. Halo Ibu Lili, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memulai presentasi yang akan membahas pengembangan GIS di lingkungan akademis Universitas Harvard. Langsung saja memasuki slide selanjutnya. Di sini terdapat 3 pokok bahasan yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, ada sejarah tentang GIS dan laboratorium Harvard. Yang kedua, tujuan dan penelitian GIS di Universitas Harvard. Dan yang ketiga, yaitu hasil penelitian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan yang pertama, yaitu sejarah GIS dan laboratorium Harvard. Dapat kita ketahui sejarah GIS dimulai pada awal kemunculan sejarah secara komputerisasi pada tahun 1964. Di atas saya ini terdapat tokoh pendiri laboratorium komputer grafik Harvard, yaitu Howard T. Fisher, yang merupakan seorang arsitek, perencana kota, dan pendidik Amerika. Pada tahun 1965, Fisher mendirikan laboratorium Harvard untuk grafik komputer dan analisis spasial di Sekolah Pascasarjana Desain, menjabat sebagai direkturnya hingga 1968. Dari 1966 hingga 1970, ia adalah profesor perencanaan kota dan profesor riset dalam kartografi dari 1970 hingga pensiun pada tahun 1975. Untuk pokok bahasan yang kedua, mengenai tujuan dan penelitian GIS di Universitas Harvard. Pada slide ini terdapat 3 poin tujuan dan berkelanjutan dari laboratorium, yaitu pertama, merancang dan mengembangkan perangkat lunak komputer untuk analisis dan tampilan grafik data spasial. Yang kedua, mendistribusikan perangkat lunak yang dihasilkan ke lembaga pemerintah, organisasi pendidikan, dan profesional yang tertarik. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang definisi dan analisis struktur dan proses spasial. Selanjutnya, pokok bahasan terakhir yaitu hasil penelitian. Laboratorium Harvard menghasilkan angka-angka pada aplikasi kerja GIS, yaitu SIMAP atau Scienographic Mapping System, merupakan produk pertama dari laboratorium Harvard yang dikembangkan pada tahun 1964. Software ini merupakan paket pemetaan multiguna yang menghasilkan output pada alat pencetak sederhana atau line printer. Produk kedua laboratorium Harvard yaitu CalForm yang selesai dikembangkan pada akhir tahun 1960-an. Perangkat lunak ini persis dengan SIMAP dengan kelebihan pada kemampuannya dalam pencetakan dengan menggunakan plotter. Produk yang ketiga yaitu SIMFU yang selesai dikembangkan pada akhir tahun 1960-an, hampir bersamaan dengan CalForm. Produk-produk berikutnya ada Grid, Polyfrit, dan Odyssey yang selesai dikembangkan pada awal hingga pertengahan tahun 1970-an. Produk-produk ini mirip dengan produk sebelumnya dengan kelebihan kemampuan dalam konversi format ke digital. Sedangkan Odyssey juga merupakan vektor GIS modern dan kebanyakan dari bentuknya membentuk dasar untuk aplikasi komersial di masa depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap video kali ini memberikan manfaat dan wawasan mengenai pengembangan GIS di lingkungan akademis Universitas Harvard.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.